Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi dari video kita yang sebelumnya. Nah, kalau di materi sebelumnya kita sudah bahas sampai kelembapan. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang suhu. Nah, suhu itu sangat berperan penting juga bagi kehidupan. Makanya di sini suhu ini akan dipengaruhi oleh cahaya matahari juga. Apanya? Intensitas dari cahaya matahari ini. Intensitas cahaya matahari yang tinggi bisa membuat suhu semakin kering atau semakin tinggi juga, ya kan? Jika rendah maka suhunya bisa rendah juga. Dan kita harus tahu bahwa suhu itu ada 3 jenisnya. Ada suhu minimum, ada suhu optimum, dan ada suhu maksimum. Nah, tidak semua hewan ataupun tumbuhan ataupun juga manusia bisa hidup di 3 suhu tersebut. Semua makhluk hidup ini memiliki tempat-tempat tertentu, memiliki suhu-suhu tertentu untuk hidupnya, ya kan? Ada tumbuhan ataupun hewan yang bisa hidup di suhu yang minimum atau suhu yang rendah, khususnya tempat yang dingin ataupun salju, ya kan? Contohnya beruang kutub. Nah, itu salah satunya, lagi penguin di sana dan juga hewan lainnya. Nah, suhu optimum, suhu yang pas-pasnya itu banyak yang bisa hidup di sana. Kemudian suhu optimum atau suhu yang tinggi, hanya juga beberapa jenis hewan yang bisa hidup di sana ataupun beberapa jenis tumbuhan yang bisa hidup di sana. Makanya suhu juga dikategorikan atau digolongkan ke dalam suatu faktor yang akan mempengaruhi atau berpengaruh dalam komponen-komponen ekosistem ini. Jadi kita ingat suhu ada 3, minimum, optimum, dan maksimum, ya. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang angin. Nah, angin, apa sih fungsi angin? Apa sih kegunaan dari angin ini gitu? Angin itu bukan tidak ada gunanya. Nah, contoh kecilnya saja apa? Angin tersebut bisa untuk membantu proses perkecambahan. Kenapa? Karena angin tadi bisa menerbangkan benang sari dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan bisa juga untuk menerbangkan biji dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang mana nantinya angin itu akan berperan dalam proses pertumbuhan makhluk hidup dan juga akan sangat berguna bagi komponen-komponen ekosistem ini. Nah, selain itu ya kita sama ketahui bahwa angin tersebut bisa juga untuk membantu mengeringkan pakaian kita, dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan air ini yang lainnya. Nah, namun di sini peran angin itu adalah yang jelas adalah bisa membantu dalam proses penyerbukan. Nah, kita juga tahu bahwa penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke atas kepala puting. Itu bisa melalui bantuan angin. Selanjutnya adalah tanah. Tanah. Apa sih peran tanah? Tanah ini sangat banyak perannya di sini. Apa? Kita manusia hidup di tanah. Hewan hidup di tanah. Tumbuhan hidup di tanah. Kita mati dikubur dalam tanah, ya kan? Kami kan nggak butuh tanah, kami tinggal dalam rumah. Benar, kita tinggal dalam rumah. Rumah dibangun di mana? Di atas tanah. Kami hidup nggak makan tanah, benar. Kita hidup memang tidak makan tanah, tapi kita makan hasil dari tanah. Apa contohnya? Kita makan tumbuhan. Tumbuhan hidup di mana? Tanah. Saya nggak makan sayur, saya nggak makan tumbuhan, saya cuma makan hewan. Contohnya saya cuma makan sapi, saya cuma makan ikan. Sapi makan apa? Makan rumput. Rumput dari mana? Dari atas tanah lagi. Sapi hidup di mana? Di atas tanah juga. Jadi tanah itu sangat berperan, ya. Kemudian tanah itu berbagai macam lagi jenisnya. Ada yang tanah hitam, ada tanah liat, ada lagi tanah yang berpasir, ada lagi tanah gembur, gitu segala macamnya. Nah, jadi
tidak semua jenis tanah juga yang bisa ditempati atau ditumbuhi oleh makhluk hidup. Contohnya pada tumbuhan saja. Tidak semua jenis tanah itu bisa tumbuh oleh bunga contohnya, ataupun sayur-sayuran. Itu hanya tanah-tanah dengan jenis tertentu, dengan kandungan-kandungan tertentu, zat-zat hara tertentu saja. Jadi tidak semuanya bisa ditumbuhi, ya. Kemudian topografi. Topografi itu apa? Tata letak suatu tempat, tata letak suatu daerah, yang mana hal tersebut dilihat dari batas atau dari ketinggian dari permukaan sebuah lautan. Makanya di sini akan ada namanya dataran rendah dan juga dataran tinggi, ya kan? Tidak semua jenis tumbuhan yang bisa hidup di dataran tinggi. Tidak semua jenis juga tumbuhan yang bisa hidup di dataran rendah. Daerah pegunungan, dataran tinggi, apa yang hidup di sana? Sayur-sayuran biasanya. Kenapa? Karena sayur-sayuran akan bagus hidupnya di suhu yang lebih rendah. Dan juga di sana banyak tembakau, kebun teh. Kenapa? Karena suhu yang dingin cocok untuk jenis tanaman-tanaman yang demikian. Nah, namun tidak semuanya juga. Begitu juga di dataran rendah. Tidak semua jenis tanaman juga bisa hidup di dataran rendah. Maka topografi di sini akan juga berperan penting, ya. Selanjutnya yaitu tentang iklim. Nah, iklim ini juga berpengaruh. Iklim itu banyak jenisnya. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis. Nah, Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang iklim. Iklim ini sangat mempengaruhi semuanya. Baik di sana nanti akan mempengaruhi kelembapan, mempengaruhi suhu, mempengaruhi udara, mempengaruhi tanah, dan mempengaruhi faktor-faktor yang lainnya. Makanya iklim itu sangat penting sekali. Jika hal lain sudah dipengaruhinya, maka juga akan mempengaruhi keberlangsungan dari makhluk hidup. Maka dari ini tidak semua makhluk hidup juga bisa hidup di semua iklim ini. Nah, makanya iklim berperan penting dalam komponen ekosistem. Terakhir kita akan bahas tentang pH. pH ada 3 jenisnya. Ada pH asam, basa, dan netral. Nah, tidak semua juga bisa di sana. Apa sih pengaruh pH ini? Nah, tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia akan berpengaruh juga terhadap pH ini. Baik itu pH tanah lah, pH tempat lah, pH air lah, pH segala macamnya akan mempengaruhi dari kehidupan dan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup. Makanya pH dimasukkan dalam komponen ekosistem, ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu video kita. Jadi cukup sekian dulu kesempatan. Nah, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini. Dan juga jangan lupa share ke kawan-kawan yang lainnya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.